Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, asatidzah, para santri, kaum muslimin muslimat di ini kampung khususnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah serta nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ini tempat yang mulia dalam rangka memperingati hari lahirnya seorang yang besar, yang tinggi derajatnya, yang harum perjalanannya, yang terkenal riwayat hidupnya dan mulia budi pekertinya, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidul kaunain wa syafi'us sakolain, Sayyidul arabi wal ajam, mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal musyattaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Yang saya hormati para habaib, khususnya para tuan guru, akhirna fillah, juga ini acara sebetulnya acara kita semua, hajatan kita semua, nabi kita semua. Jadi hajatan kita semua, tanggung jawab kita semua, ya, bukan acara khusus satu atau dua orang, acara Habib-Habib doang, bukan. Habib yang menyelenggarakannya, terima kasih kepada para habaib telah menyelenggarakan acara peringatan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa diperingati? Supaya kita lebih mengenal lagi siapa Nabi Muhammad SAW. Karena di situ kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya. Ditekankan kita oleh Allah Ta'ala, bukan oleh Nabi. Nabi berjuang mati-matian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, idh yamkuru nabika alladzina kafaru liyusbituka yaktuluka auyah rujuka wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika engkau dimakar, engkau dibuli, mau dibungkam, dicaci maki, dibilang tukang sihir, mau dibunuh, sehingga hijrah ke kota Madinah, mereka mau berbuat makar, berbuat jahat, tapi Allah sudah punya rencana yang lebih baik. Akhirnya Nabi mendapat kemenangan di kota Madinah, kembali lagi ke kota Mekah, maka disitulah tegaknya agama Allah, agama Tauhid. Sebelum Nabi berdakwah, awal mula Nabi berdakwah, itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada yang dipikiri oleh beliau kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya untuk membunuh Nabi? Bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad berhenti tidak mensyiarkan ini agama Islam? Sampai ditawari, kalau engkau, hai Muhammad, ingin menjadi raja, kami semua para raja akan melantik engkau raja di antara kami. Kalau engkau inginkan uang yang banyak, kami semua dan para saudagar akan mengumpulkan uang yang banyak untuk engkau.
Kalau mau perempuan tinggal tunjuk mau berapa ratus perempuan yang cantik. Apa jawab Nabi? Walaupun kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, jangan harap aku bisa meninggalkan. Jangan harap aku tinggalkan ini misi agama Islam, karena ini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan agama bikinan. Ini bukan agama rekayasa. Ini bukan agama politik. Ini bukan agama karangan-karangan perdebatan, bukan, tapi agama dari Allah, agama yang hak, agama yang benar adalah agama Islam. Dipertahankan oleh Nabi. Nabi mempertahankannya bukan hanya mengorbankan akal, pikiran, tenaga, jiwanya, nyawanya Nabi korbankan demi kepentingan ini agama Islam yang bisa menyelamatkan kita semua sebagai umatnya. Kau nabi-nabi zaman dulu itu khusus Allah perintahkan, Allah utus untuk satu Bani Israel atau Bani Kan'an, satu Bani. Tapi kau Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, Allah perintahkan, Allah utus untuk semua umat manusia sedunia. Semua kita, semua umat Nabi Muhammad sallallahu, enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi rasul. Penutup terakhir. Dibela umat Nabi Muhammad. Nabi membela umatnya sampai mati-matian. Nyawanya pun Nabi serahkan demi kepentingan, demi keselamatan kita sebagai umatnya. Digiring kita oleh Nabi Muhammad, digiring, dikenalkan kepada Tuhan satu, yaitu Allah. Ini Tuhan kalian satu, namanya Allah, sembahlah Dia, sifat-sifatnya begini, yang dibenci begini, diceritakan dengan detail oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cerita Nabi Muhammad bukan hanya cerita Nabi, tapi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan diperkuat lagi dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran sudah 1400 sekian tahun, tidak ada satupun yang berubah hurufnya. Di sini kalau kitab-kitab lain mungkin ada udah 25, ada yang udah 40, ada kitab Paulus, ada kitab ini, ada kitab ini. Tapi Al-Quran dari ujung dunia sampai ke ujung dunia satu, tetap tidak berubah. Jangankan satu kalimat, satu huruf tun, tidak ada yang bisa merubah ini Al-Quran. Ini mujizat terbesar. Kalau orang berpikir sampai ke situ, saat dunia orang semua masuk Islam, para hadirin. Kita hidup cuma satu kali, Pak. Jangan sampai gagal menjelang mati. Diberi oleh Allah Ta'ala kita kesempatan hidup hanya satu kali. Jangan sampai gagal menjelang mati, karena kalau udah mati nggak ada yang balik lagi. Yang ada penyesalan. Tidak ada yang bisa mengasihani diri kita kalau bukan diri-diri kita juga. Jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurlah kita kepada diri kita. Jadi kalau kita ceritakan tentang peringatan Nabi Muhammad SAW itu sampai yaumil kiamah nggak ada akan habis-habisnya, para hadirin. Ini kita alhamdulillah di sini ada Habib Abdurrahman bin Mustafa bin Husain bin Abdullah As-Segaf. Habib Abdurrahman bin Mustafa itu teman baik saya. Abahnya Habib Husain ini ulama fikih. Habib Abdillah yang mewakafkan masjid Empang Bogor di pinggir jalan, yang masjid agung besar tuh 900 meter. Anak ini Habib Abdillah As-Segaf. Tapi kita bukan mau agul-agulan, bukan. Cuman heran, itu masjid yang diwakafkan oleh As-Segaf, masjid beliau sekarang udah dibikin jadi ruko-ruko oleh Bima Arya dan para kroninya.
tanggung jawab dia dah masing-masing. Ini masjid para hadirin ya. Jadi saya mau dalam kesempatan ini mau menceritakan tentang perjuangan Nabi yang luar biasa. Nabi tidak minta upah apapun. Nabi mau gunung emas, Allah berikan gunung emas untuk Nabi. Tidak perlu, tidak minta upah apapun. Hanya satu yang keinginan Nabi, yang Nabi inginkan hanya satu. Apa itu? Keselamatan umatnya semuanya kalau bisa masuk surga. Jadi dari awal sampai terakhir yang ceramah. Nah ini kesimpulannya. Bagaimana kita mau membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Kita digiring oleh Nabi untuk mengenal Allah, digiring oleh Nabi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kul semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak mau masuk surga? Semua umatku masuk surga kecuali ada yang enggak mau. Siapa yang enggak mau Rasulullah? Orang yang taat kepadaku masuk surga, yang enggak mau taat kepadaku maka surga enggak mau diinjak olehnya. Seperti Bani Israel, ngaku cinta kepada Allah Ta'ala, cinta-cinta tapi enggak mau kepada Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian turun ayat Al-Quran dari Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, kalau mereka Bani Israel ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Aku ini sudah menjadi Nabi kalian. Nabi kalian bukan Nabi Isa lagi, bukan Nabi Musa lagi, bukan. Udah di zaman Nabi Muhammad. Tapi saking dekilnya orang Yahudi, hasutnya orang Yahudi, borok-borok Nabi Tuhan pun diakali olehnya para hadirin. Kalau kita baca dari Bani Israel ini, dari mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya ini dibunuh. Ini Yahudi Bani Israel ini kaum pembunuh dan kaum pembangkang. Jangan heran kalau di Palestina anak-anak bayi, semua anak-anak kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita dibunuh, dibantai, dibombardir. Jangan heran, memang dia itu turunan monyet, turunan mayat hidup. Ini jihad kita satu-satunya para hadirin di akhir zaman, melawan otak-otak Yahudi. Otak Yahudi ini bukan berarti Bani Israel saja, bukan. Ada di orang Sunda, ada di orang Arab, ada di orang Cina. Kalau kita lihat rujuk satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah in kana abawahu yuhawidanihi ayu nasiranihi au yumajjisanihi. Semua kelahiran dasarnya suci. Begitu lahir bayi suci, ibu bapaknya lah yang mempunyai peranan. Akan dijadikan apa si anak itu? Apa akan dijadikan otak Yahudi kah yang biadab, tidak ada peri kemanusiaan, atau Nasrani kah, atau Majusi kah? Kita umat Islam ini dikepung sama semua agama, padahal kita tidak memusuhi agama. Bahkan kalau mayoritas muslim di sini ada orang kafir minoritas, tapi tidak harbi, tidak memerangi, wajib kita untuk melindungi beliau. Itu toleransinya umat Islam, bukan toleransi lagi, wajib di atas toleransi. Tapi kalau kita yang sedikit, dia yang banyak, kita disembelih-sembelihin para hadirin, ditelanjangi, dipermalukan. Ini dari zaman Nabi Musa memang sudah ada itu kelakuan Yahudi, Bani Israel, kaum pembangkang, pembunuh para nabi. Tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Jadi saudara-saudara hadirin, apa yang Nabi inginkan, apa cita-cita Nabi Muhammad,
yang Nabi inginkan dan cita-cita Nabi Muhammad, kita semua umatnya masuk surga, amin. Cuma satu, enggak minta yang lain, tapi Allah yang menginginkan, Allah yang memerintahkan. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakan, hai Muhammad, dengan perjuangan engkau yang mati-matian membela Islam, membela umat supaya masuk surga semuanya, katakan aku tidak minta upah apapun kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Ini ayat Al-Quran. Setelah turun ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Setelah turun ini ayat, sesungguhnya Allah akan membersih sebersih-bersihnya ini zuriat, ini ahli baitnya Rasulullah akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian Nabi mengeluarkan kisah itu seperti sorban hijau, kemudian dibikin lingkaran, di dalamnya ada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, lihom satun utfi biha narul wabail hatimah al Mustafa Nabi Muhammad, wal murtada Sayyidina Ali, wabnahuma dan kedua anaknya Hasan Husain, wa Fatimah dan Siti Fatimah, 5. Jadi ahlul bait menurut ahli sunnah wal jamaah yaitu ahlil kisah. Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sayyidina Aisyah mau masuk. Begitu mau masuk, iya Anda juga sahibul bait, tapi ini lain yang 5. Yang 5 ini mempunyai tugas lebih, kata Rasulullah. Lain. Dari ahli bait yang 5 ini akan turun nanti, turun menurun untuk meneruskan perjuangannya ahli bait. Apa tugas lebihnya ahli bait? Tugas lebihnya ahli bait adalah sebagai pengaman umat. Ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf wa idza khalafat qabilatun minal arabi fahtalafu fasaru hizba iblis. Ahlil baitkulah yang bisa mengamankan umatku dari perselisihan paham, perbedaan pendapat, percekcokan, keributan, perdebatan, bunuh-bunuhan, fitnah dalam agama. Ahlil baitkulah yang bisa mengamankan mereka. Umat, ya ahlil bait juga umat, tapi punya tugas lebih. Kalau ahli baiti amanun li ummati sudah direndengkan oleh Allah Ta'ala, ahlul bait dengan umat sampai sekarang ada. Betul tidak? Umat sampai sekarang ada apa tidak? Biar lebih kompak lagi, jelas, umat sampai sekarang ada apa tidak? Ahlul bait sampai sekarang ada apa tidak? Ahlu baiti amanun li ummati, direndengkan. Berarti umat sampai sekarang ahlul bait. Jadi yang dimaksud ahlul bait di zaman sekarang siapa? Yang dimaksud ahlul bait di zaman sekarang ialah para cucunya, zuriyahnya, itrohnya, yang mereka itu mengikuti yang 5, memegang bendera, tugas sebagai pengaman umat. Oh Bib, gimana kalau ahlul baitnya akhlaknya kurang baik? Oh Bib, gimana kalau ahlul baitnya ada Habib tapinya nggak beres, ada Habib mabok, ada Habib penggoda. Tutup mulut, doakan, nasihati. Kita harus bisa menempatkan cinta sesuatu pada tempatnya. Karena banyak para ahlul bait, dari turunan ahlul bait ini para zuriyah yang menjadi wali-wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jalani, Thahibur Ratib, yang sekarang ada Habib Umar bin Hafiz. Jangankan
turunan Ahlul Bait. Yang takzim kepada Ahlul Bait saja Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah ratusan tahun kuburannya di Mekah dikorek lagi, masih utuh, masih wangi para hadirin. Ulama besar. Kenapa? Karena mereka takzim kepada Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Belajar kepada Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka ngajar di Mekah. Udah bukan belajar lagi. Ratusan karangan kitabnya dibaca dari Sabang sampai Merauke. Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Banyak lagi ini ulama, pabriknya ulama itu di Indonesia, Pak. Kedua dari Hadramut, pabriknya ulama di Indonesia. Pabriknya sholawat di Indonesia. Mau maulidan sholawat, nikahan sholawat, sunatan sholawat, syukuran sholawat. Satu kali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad dibalas oleh Allah, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, kata Allah, kata Nabi. Orang yang bersolawat kepada satu kali Allah membalas 10 kali. Bagaimana pembalasan Allah? Diangkat 10 derajatnya, diberikan 10 pahala ganjaran yang besar, dan juga dihapuskan 10 dosanya. Ada satu malaikat waktu Nabi Mi'raj ketemu malaikat yang tangannya ribuan, telunjuknya jutaan. Ditanya oleh Nabi, apa tugasnya? Maka dijawab oleh malaikat tersebut, tugasku adalah menghitung air hujan dari zaman Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, apakah terhitung? Terhitung. Tetesan air hujan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terhitung. Tapi ada yang aku tidak sanggup menghitungnya, kata itu malaikat. Apa itu, kata Nabi? Kalau sudah umat engkau berkumpul seperti ini membacakan sholawat kepadamu, aku tidak sanggup menghitungnya. Terlalu banyak, tidak sanggup aku menghitungnya. Para hadirin, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, ya. Beruntung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi Nabi ini perintah Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan, hai Nabi, aku tidak minta apa-apa kecuali kecintaan kepada keluargaku. Kenapa ditekankan kecintaan? Cinta ini ada di dalam hati, ada bahagia, rasa senang, rasa syukur, rasa gundah gulin, rasa sedih. Semua ini ada di hati. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang, kepada perempuan aja kita cinta, apa maunya dia kita turuti. Apalagi cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya Rasulullah. Apa yang kita tidak mau turuti? Jangan berbohong kita cinta kepada Nabi tapi tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Seperti Bani Israel ngaku cinta kepada Allah tapi nggak mengikuti Nabi. Jadi kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi, hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Hidupkan sunnahnya. Di antaranya nggak seberapa siwak. Memang pahala ganjaran nggak kelihatan, Pak. Tapi nantinya kita hidup akan selamanya. Dunia ini sebentar. Jangan sampai gagal kita menjelang mati. Kita minta kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan matiku husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur sampai kapan? Paling panjang umur yaitu iblis, tapi tetap mati. Manusia paling panjang umur 100 tahun lebih sedikit dah, tapi tetap mati. Jadi nggak ada yang bisa melindungi diri kita, menyayangi diri kita, menyelamatkan diri kita kalau nggak ada ikhtiar kita untuk merubah diri kita dari tidak baik menjadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kaum itu tidak ingin
untuk merubahnya sendiri, tidak ada niatan, tidak ada ikhtiar untuk merubahnya, maka Allah tidak akan merubahnya. Tapi kalau ada ikhtiar, maka Allah lah yang akan merubahnya. Maka mulai dari sini, maulid yang dijadikan kebiasaan tiap tahun saja, kita bubar maulid, ada hasilnya. Yang biasa sholawat 100 jadi 1000, yang biasa enggak sholat di masjid, sholatnya di masjid. Hati-hati, ini masjid ini adalah Baitullah. Kalau udah ada panggilan dari Allah Ta'ala, memang yang azannya manusia, hayya 'alal sholah, hayya 'alal falah, tapi itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepalang ngerokok dulu, ngabisin rokok. Jangan, itu namanya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah sholatnya, sholat itu wajib, tapi kita mengutamakan waktunya, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi masjid-masjid para hadirin. Kalau kata Nabi, kalau nanti di akhir zaman masjid-masjid sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka disitulah sudah nyata-nyata kemenangan umat Islam. Maka dari itu para hadirin, pentingkan sholat yang 5 waktu, terutama sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sampai masjid itu cuma isinya subuh 7 orang, 6 orang, 5 orang. Saya di kampung saya sana kuat, ada orang bikin bangunan macul, ngaduk semen dari pagi sampai sore, ada yang manggul-manggul semen puluhan sak kuat, tapi bawa dirinya dengan kakinya, ngebawa dirinya ke masjid sulit para hadirin. Bawa dirinya, bawa matanya, bawa hidungnya, bawa mulutnya, bawa hatinya ke dalam masjid sulit, berat, lebih berat daripada manggul-manggul semen puluhan sak. Maka kita berpikir dah dari sekarang, nggak ada yang bisa menyayangi diri kita kalau kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Kita semua ini calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita sudah ada mati, sudah sekarat, maka di situ kita baru. Sekarang kita kalau tiap hari kita nganterin orang mati ke kuburan, kita belum percaya sampai sekarang kalau diri kita bakal mati. Maka masih ada terkena sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, sifat hasad, sifat dengki, sifat su'don, jelek sangka kepada sesamanya. Mulai dari sekarang, marilah kita bersama-sama duduk dengan si pengaman umat, yaitu para habaib yang memungsikan dirinya membawa bendera Ahlul Bait sebagai pengaman umat. Maka itulah yang kita ikuti para hadirin. Kalau sudah dinamakan umat, semuanya umat. Jokowi umat, presiden umat, tiap tentara umat, polisi umat, mama, kiai, abuya, ajengan, semua umat. Allahu Akbar. Habib Hamzah enggak ngaruh, mau dipanggil Habib ke, mau dipanggil Hamzah ke, mau dipanggil bapak ke, masa bodoh, tidak ngaruh. Tapi saya berkewajiban sebagai dai ilallah untuk menyampaikan ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mencintai Nabi kita, Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita mencintai sesama kita, saling menghormati, saling dukung, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, tingkatkan persaudaraan antara sesama umat Islam. Sapu lidi satu ikat, tidak gampang dipatahkan orang, tapi kalau satu butir gampang dipatah-patahkan orang. Jangan berpecah belah para hadirin, jangan mau kita dipecah belah oleh oknum atau kelompok atau partai atau apapun namanya itu yang mau memecah belah umat Islam. Apalagi sekarang ada ialah kesan kiai dan para habaib mau diadu domba, nggak bakalan bisa. Kiai dan habaib identik dari zaman ke zaman, tidak bisa dipecah belah. Kiai warasatul anbiya dan habib pengaman umat. Allahumma yarhamul muslimin wa yugisuhum yuslihul imam wal ummah warra'i warra'iyah wa yu'allif baina qulubihim wa an yarfauna ghahta wal ghala wal jar wal fitana wal waba wa jami'i anwa'il bala min biladina khassah wa min sa'iril buldanil muslimina ammah
wa an yarzuquna ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umur wa sihatan fil jism wa si'atan fil rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa haunan inda sakaratil maut wa afan indal hisab wa amana minal azab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga sahibul bait kita, ini anak saya juga, Al Habib Abdurrahman bin Mustafa bin Husain bin Abdillah As-Segaf, supaya mereka sekarang kita berkumpul bersamanya, dan para habaib nanti di padang mahsyar kita berkumpul lagi dengannya dan para habaib di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna ketinggian tuh. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah. Hey, salatullah salamullah, ayo taha rasulillah. Salatullah salamullah alaihi. Afwan agak menjedup dikit nggak apa-apa ya. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah ala yasin habibillah ala yasin. Jadi kesimpulannya insyaallah ya, kita bisa mulai dari sekarang merubah diri, sering-sering duduk dengan para habaib dan para alim ulama. Insyaallah kita selamat dunia wal akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.